Abeta, ayo belajar tahu. Belajar tahu tentang jagat nias. Sebelum Anda menonton penuh video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan menulis komentar Anda. Terima kasih. Si ulu, si ulu, si ulu. Pada kesempatan kali ini saya akan bicara tentang si ulu. Si ulu adalah para pemimpin adat, para pemimpin tradisional, para pemimpin secara budaya yang hadir di setiap desa di Nias sejak zaman dahulu hingga sekarang ini. Pertanyaannya adalah, mengapa si ulu harus dihormati? Kedua, mengapa si ulu juga tidak lagi dihormati oleh masyarakat dewasa ini? Si ulu itu sebenarnya berasal dari kata si dan ulu. Apa arti ulu? Ulu diibaratkan pada air yang mengalir. Seandainya seibarat sungai yang mengalir, air itu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi air hanya mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, dan tempat yang lebih tinggi itu diibaratkan sebagai si ulu. Dari merekalah mengalir keluar air. Apa itu air? Segala sesuatu, inisiatif, segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum adat, segala sesuatu tentang pemikiran prakarsa menyangkut perkampungan dan kemajuan kemasyarakatan pada zaman dulu, sehingga mereka disebut si ulu. Mereka yang berada di tempat yang lebih tinggi dan di tempat di mana sumber air mengalir ke bagian bawah, yaitu ke bagian muara. Itulah mengapa mereka disebut si ulu. Ada yang memplesetkan si ulu menjadi saulu. Ini tentu bukanlah artinya. Saulu artinya orang yang tidak mempunyai daya atau orang yang tidak mempunyai kekuatan dan lumpuh. Itu karena berbagai penyebab, berbagai alasan. Nah, tentu ini bukanlah arti dari si ulu yang kita bahas di sini. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka dihormati? Si ulu itu muncul dari zaman dulu ketika masyarakat di setiap desa, di setiap perkampungan, di setiap wilayah masih hidup dalam kelompok dan masih hidup secara berkelompok dan belum mengenal pola perkampungan atau hidup berdasarkan nama kampung. Mereka biasanya hidup berdasarkan keturunan. Sisabua mu'ama. Sisabua mu'ama misalnya ono lalu, mania mele, ono hodre, irauno lase, irauno geba, irauno huna. Nah, ini mereka tinggal di wilayah tertentu berdasarkan rumpun atau keturunan dari seorang leluhur, Sisabua mu'ama. Nah, mereka belum mengenal perkampungan atau kita kenal sekarang ini. Mereka tidak tinggal dalam satu teritorial desa. Nah, lalu mengapa muncul saja si ulu ketika mereka masih hidup secara berkelompok dan juga hidup berkumpul berdasarkan keturunan dari persamaan leluhur, seperti yang saya sebutkan tadi.
Nah, pada umumnya dulu ketika mereka terpencar, lalu di antara mereka itu ada yang memiliki inisiatif, ada yang memiliki prakarsa, ada inisiator. Ketika mereka masih hidup dalam kelompok, masih terpencar-pencar, mereka bersebar di berbagai tempat, maka ada yang menginisiasi supaya mereka hidup dan mendiami satu wilayah dengan aturan-aturan yang berlaku di wilayah itu di mana mereka tinggal bersama. Nah, orang yang memiliki inisiatif untuk mendirikan desa itu, untuk membuka lahan, untuk melihat lokasi perkampungan desa untuk hidup bersama, tinggal bersama sebagai komunitas yang kita kenal kemudian sekarang ini menjadi banua atau menjadi komunitas desa. Yang menginisiasi itu adalah para si ulu. Mereka, para si ulu ini pasti tidak semua, ada sebagai leader, ada yang menjadi leader di antara mereka, dan itulah yang menjadi inisiator untuk melihat lokasi, memantau lokasi satu desa, menyelidiki apakah di desa itu atau di lokasi itu akan berkembang, akan tumbuh, akan bertambah manusia, dan kemudian memobilisasi orang-orang yang ikut bersama dia di komunitasnya, memobilisasi warga atau kelompoknya untuk membuka lokasi itu, menatanya, mengaturnya menjadi satu pemukiman yang kemudian kita sebut sebagai banua. Nah, jadi itulah peran dari yang kita sebut tadi si ulu. Jadi dia ini kemudian menjadi inisiator, pemrakarsa utama yang pertama untuk membuka desa atau perkampungan yang kita kenal dewasa ini. Misalnya di desa-desa tradisional di Teluk Dalam, kita mengenal desa-desa besar. Kita kenal misalnya desa Bawa Mataluo, desa Orahili, desa Hili Mondrege Raya, desa Hili Namo Jawa, desa Boto Hilitanu, desa Hili Sibaitanu, dan desa-desa lainnya. Ini semua ada inisiator utamanya, ada pemrakarsa, ada yang memobilisasi masyarakat, ada yang orang pertama yang mengambil inisiatif dan menggerakkan warga untuk membangun desa tersebut. Itulah sebabnya kemudian mereka menjadi disebut si ulu. Mengapa mereka menjadi si ulu? Ketika mereka menjadi inisiator untuk membangun, untuk mendirikan, untuk mengembangkan, untuk menata desanya itu, kemudian setelah itu warga mengambil inisiatif juga. Jadi ada bukan hanya bertepuk tangan sebelah, warga yang tadi ikut bersama dia mengambil inisiatif untuk menjadikannya sebagai pemimpin, menjadi leader, menjadi si ulu. Si ulu dalam arti ini adalah bale ji ulu. Artinya apa? Dia adalah pemimpin di kampung itu. Jadi oleh karena jasa-jasanya, oleh karena segala aksinya, oleh karena inisiatifnya, oleh karena hasil karyanya menggerakkan, memobilisasi, memotivasi, mendorong warga untuk membangun, untuk menata, untuk mengembangkan dan membangun kehormatan desanya secara kolektif, maka seseorang itu menjadi si ulu. Jadi ingat, artinya oleh karena jasa-jasanya. Itu yang pertama, mengapa mereka menjadi si ulu. Menjadi si ulu itu tidak hanya dengan karya juga. Nah, bahkan menjadi si ulu itu masih ada proses pada zaman dulu. Ini berdasarkan
cerita-cerita atau penuturan-penuturan dari orang-orang tua yang saya dengarkan. Jadi walaupun seseorang telah berkarya, telah berjasa, telah melakukan sesuatu untuk kemajuan perkampungannya, untuk kemajuan masyarakatnya, dia masih menempuh satu cara lain untuk meneguhkan statusnya sebagai si ulu. Apa itu? Untuk meneguhkan status sosial sebagai si ulu atau menjadi baleji ulu, karena si ulu itu pasti nanti akan banyak menjadi pemimpin di perkampungan atau di desanya, maka dia harus melakukan pesta adat atau pesta peneguhan statusnya yang disebut di Nias Molau Owasa atau Mangowasa. Kalau di Teluk Dalam, kalau di selatan disebut Molau Faulu. Nah, Molau Faulu itu atau pesta-pesta peneguhan status itu masih berjenjang. Juga ada beberapa kali, tidak hanya sekali. Jadi kalau nanti pada tahap yang paling terakhir itu, itulah yang disebut, jika dia telah melakukan pesta yang paling terakhir dengan mendirikan tahtanya, mendirikan tugu batu, mendirikan daro-daro, batu baulu, dan batu-batu lainnya, itu kemudian pesta yang meneguhkan bahwa seseorang adalah seorang bangsawan yang telah sempurna status sosialnya, si ulu sima awali. Dan ini tidak semua si ulu melakukannya. Banyak si ulu tidak mencapai strata atau status ini. Ada jasa, ada karya, dia melakukan sesuatu, mengurus perkampungan, menata segala sesuatu yang ada di kampungnya, membangun desanya, bagaimana masyarakat itu menjadi bersatu untuk membangun kehormatan kolektif dengan berbagai cara. Ada yang juga si ulu atau bangsawan, mereka mendorong warganya untuk membangun ekonomi. Mereka mendorong warganya juga untuk bisa hidup lebih baik, untuk maju. Nah, ada yang di desa tertentu, saya dengarkan setiap pagi dia jalan itu, dia membangunkan warganya, bangun, bangun, bangun. Supaya warganya itu bangun dan rajin bekerja, dan mereka maju secara ekonomi dan tidak menjadi miskin, serta menjadi kuat, tangguh, sehingga ketika mereka misalnya ada menghadapi serangan dari desa lain, mereka sudah memiliki logistik yang baik dan mereka tidak mengalami masa kelaparan. Ini beberapa karakter bangsawan yang luar biasa. Jadi bukan saja menata desa secara fisik, bahkan secara ekonomi dan juga aturan-aturan hukum adat supaya masyarakat dapat hidup dengan damai dan tentram, serta dapat terjamin hak-hak dan kewajiban setiap orang. Ini yang dilakukan oleh para bangsawan, tentu didukung oleh warga yang nanti ada lapisan berikutnya, si ulu, si ila, sato. Masih ada lagi si ulu, si ila, sato. Ada juga kelompok yang lain, yaitu ere, mereka yang menangani, mereka yang melakukan praktisi tentang kepercayaan atau agama tradisional. Nah, lalu ada sabuyu. Sabuyu ini pun itu biasanya disebut budak atau abdi. Mereka juga sebenarnya ya berjasa. Jadi ada si ulu yang memimpin baloji ulu atau si ulu sima awali. Ada si ulu mereka yang belum menyempurnakan status sosialnya, tapi mereka dari keturunan bangsawan. Ada si ila, mereka adalah kelompok intelektual. Mereka adalah orang-orang pintar, baik dari si ulu itu sendiri maupun dari masyarakat biasa, ini gabungannya. Dan ada di masyarakat yang menjadi masyarakat yang kurang dipandang, yaitu sabuyu atau budak pada zaman dahulu. Bahkan di desa tertentu
mereka mengenal namanya harakana, yaitu budak yang sungguh tidak dianggap lagi sebagai manusia. Nah, mereka memobilisasi itu semua. Bangsawan punya kekuatan untuk memobilisasi ini. Jadi si Ulu itu orang yang punya inisiatif, orang yang selalu menggerakkan, orang yang kemudian berjasa. Tetapi untuk menjadi si Ulu, untuk meneguhkan dia menjadi si Ulu, si Ma'awali atau Balaji Ulu, dia harus melakukan fa'ulu. Fa'ulu itu artinya tadi si Ulu menjadi fa'ulu, sehingga mereka yang melakukan fa'ulu itu adalah orang-orang yang menjadi si Ulu. Fa'ulu, orang yang melakukan sesuatu sehingga dia berada di tempat yang lebih tinggi, di mana air mengalir seperti air mengalir hanya dari tempat yang lebih tinggi. Jadi mereka adalah orang-orang yang punya status sosial yang lebih tinggi. Mereka berada di tempat yang lebih tinggi. Oleh karena itu mereka disebut ama. Semua orang di kampung memanggil mereka ama. Semua warga memanggil mereka ama. Walaupun umur mereka masih muda, ketika mereka lewat, mereka dipanggil sebagai ama atau ayah atau orang tua yang ada di desa itu. Jadi mereka sebagai orang tua, mereka sebagai ayah kalau dia laki-laki, dan sebagai ibu kalau dia perempuan. Jadi mereka ibarat orang tua yang ada di kampung tersebut. Jadi ketika seseorang menjadi si Ulu, ada jasa, ada karya, ada inisiatif, ada bekas-bekas karyanya, karya tangannya. Oleh karena itu mereka menjadi si Ulu. Dan untuk menjadi si Ulu itu sarannya adalah fa'ulu. Fa'ulu, yang melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang duduk, yang berada di tempat yang lebih tinggi, di tempat yang terhormat, dan mereka menyandang status sosial yang lebih tinggi. Itulah mengapa seseorang menjadi si Ulu. Dan oleh karena mereka tadi, oleh karena bapak, misalnya bapaknya tadi menjadi inisiator untuk mendirikan desa, membangun desa itu, maka warga itu kemudian menghormati mereka, dan semua keturunan mereka menjadi keluarga bangsawan. Nah, keluarga bangsawan. Jadi kelompok itu kemudian disebut si Ulu. Ayahnya, anak-anaknya menjadi si Ulu. Nah, ada syarat yang ada di Nia Selatan. Si Ulu itu biasanya hanya difokuskan pada jika ayah dan ibunya adalah keluarga bangsawan. Ini sering sekali dibedakan atau ada diskriminasi ini. Ini adalah fenomena kebudayaan yang ada di Teluk Dalam. Biasanya bangsawan tulen itu hanya dianggap berasal dari keluarga yang ayah dan ibunya adalah bangsawan, tidak campur. Nah, ini satu hal yang berbeda. Pertanyaannya, kalau tadi kita bicara menjadi si Ulu itu adalah ada karya, ada jasanya di desanya, lalu ada telah melakukan atau kewajiban adat sebagai syarat untuk menjadi si Ulu, walaupun sudah ada jasanya, yaitu molau fa'ulu. Jadi melakukan pesta fa'ulu atau owasa kalau dia di Nias Utara atau di wilayah Nias lainnya. Nah, pertanyaannya adalah dewasa ini. Kalau itu kita bicara dulu pada zaman dahulu, bagaimana dewasa ini? Ada banyak masalah sekarang ini, banyak komplain yang mengatakan bahwa bangsawan
para si ulu pada zaman kini mereka kurang dihargai. Mengapa kurang dihargai? Mengapa kurang dihormati? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Saya melihat begini, ini bisa jadi saya salah melihat. Pertama, masalahnya adalah kalau tadi syarat menjadi si ulu itu adalah ada karya, ada jasa, dan telah melakukan pesta peneguhan status sosialnya. Pesta itu dengan memotong babi, menjamu banyak warga, dan kemudian diteguhkan statusnya sebagai bangsawan atau bale jiulu, atau bangsawan yang dengan status sosial tertentu. Itu syaratnya. Nah, sekarang ini tidak dilakukan lagi. Mereka, keturunan-keturunan bangsawan ini, mohon maaf kalau saya katakan, jangankan ada karya, jangankan ada jasa, jangankan melakukan juga pesta peneguhan status tadi yang kita sebutkan. Sering sekali ini tentu tidak semua, ada yang menjadi, ya kalau di perkampungannya atau di tengah masyarakatnya, mereka tidak menjadi orang yang bisa mempersatukan warga untuk membangun atau untuk memajukan desanya. Ini masalahnya. Nah, ketika mereka sudah ada, mereka hanya berlindung di balik wibawa, di balik nama, di balik karisma dari leluhur mereka dulu, nenek moyang mereka yang dulu sebagai bangsawan, sebagai pendiri desa tersebut. Sementara setiap generasi itu seharusnya memiliki karya, memiliki jasa, memiliki karakter tertentu, bukan menjadi bangsawan saja. Kalau tadi pada awal itu sulit sekali, bukan hanya berlindung, bukan hanya mengambil nama dari leluhur, dari nenek moyang, dari orang tua yang telah lama meninggal. Jadi seharusnya setiap generasi itu harus berkarya, membangun identitasnya sendiri, membangun karakternya sendiri, membangun karyanya sendiri, dan juga memiliki jasa tersendiri, dan melakukan seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya sebagai bangsawan. Ini masalahnya. Nah, bahkan ada kecenderungan ketika misalnya terjadi acara, terjadi musyawarah di desa, para keturunan bangsawan ini tidak menjadi orang yang dijadikan teladan. Ya, mereka sering sekali hanya bicara adat tetapi bertengkar. Seharusnya mereka, kalau bahasa niasnya adalah bekerja sama dengan siila tadi, para kelompok intelektual tadi yang biasanya membicarakan segala sesuatu, masalah di desa, masalah adat, masalah kemajuan desa dan lain sebagainya. Jika terjadi pesta-pesta atau peristiwa-peristiwa selingkaran hidup di tengah masyarakat, ketika mereka ini ketemu, seharusnya mereka menjadi samatulu. Apa itu samatulu? Mereka yang melakukan, yang mengatur, mereka yang melakukan penyelesaian masalah, mereka menjadi manajer. Mereka semua yang menangani masalah. Sering sekali terjadi, dan ini fakta yang saya lihat, para si ulu tadi, si ila tadi, ketika terjadi acara tertentu di desa, mereka tidak mencari menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Mereka bukan menjadi samatulu atau pemimpin. Mereka menjadi nifatulu. Nifatulu itu artinya mereka yang dipimpin. Ya, kalau ada masalah mereka kemudian setengah mati warga mendamaikan mereka, melerai mereka, membicarakan mereka. Bukan lagi mereka yang pusing memikirkan masyarakat atau warga, tetapi warga sebaliknya pusing menghadapi mereka dan memikirkan mereka karena masalah yang mereka hadapi. Sementara seharusnya mereka harus membantu warga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi antar warga, atau jika terjadi peristiwa-peristiwa
selingkaran hidup di tengah masyarakat. Ini yang terjadi. Nah, oleh karena itu kemudian warga kurang respect, kurang menghormati, kurang menerima keberadaan si Ulu yang seharusnya tadi terhormat atau sangat dihormati, kemudian mereka menjadi dilecehkan dan banyak orang mencibir. Bahkan ada orang yang kemudian kasar mengatakan, emangnya kamu sudah melakukan apa? Ya, jangankan berjasa, jangankan berkarya, Anda malah juga belum pernah melakukan pesta faulu yang tadi. Faulu yang tadi, peneguhan status saja untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa Anda adalah seorang bangsawan, dan itu diteguhkan sehingga Anda diberikan status sosial, diteguhkan, memiliki kekuatan, ya, memiliki kekuatan karena masyarakat mengetahui bahwa Anda telah melakukan pesta peneguhan status sosial sebagai si Ulu. Bukan saja datang dari keturunan itu. Jadi ada jasa, ada karya, dan ada peneguhan status sosial sebagai sarana untuk, sebagai tangga untuk menjadi si Ulu yang sesungguhnya, sehingga mereka dihormati. Ini masalahnya. Nah, jadi para bangsawan yang tadinya seharusnya dihormati, oleh karena jasa-jasanya menjadi tidak dihormati pada zaman sekarang ini karena perilaku, karena pola pikir, karena perkataan, kemudian perilaku mereka dan pola pikir mereka yang dilihat oleh masyarakat sudah tidak mencerminkan lagi karakter seorang pemimpin adat, pemimpin di desanya, di mana dahulu orang tua mereka, leluhur mereka, nenek moyang mereka, beberapa generasi yang dulu sungguh menunjukkan ini. Dan pada keturunan mereka, pada cucu-cucu mereka yang hidup dewasa ini kemudian tidak nampak karakter itu, sehingga warga menjadi kecewa. Belum lagi perebutan atau gesek-gesekan perpolitikan di antara keturunan keluarga bangsawan itu sendiri. Jadi inilah yang kemudian menjadi bibit kekacauan di mana para bangsawan si Ulu yang tadi seharusnya dihormati tidak lagi dihormati. Nah, inilah cerita tentang si Ulu, mengapa dihormati, mereka berasal dari mana, dan mengapa dewasa ini mereka tidak dihormati. Mudah-mudahan pencerahan yang saya berikan ini dapat memberikan informasi bagi kita, khususnya di wilayah Teluk Dalam, bagaimana seseorang menjadi si Ulu itu, terutama si Ulu Simawali. Memang banyak si Ulu karena semua keturunan itu menjadi si Ulu, tetapi tingkatan kebangsawanan itu atau faasi Ulu itu berbeda-beda. Ada si Ulu Simawali, ada atau si Baleji Ulu, ada si Ulu yang hanya karena si Ulu biasa saja, dan mereka ini harus berjuang untuk menjadi bangsawan yang status sosialnya lebih tinggi, atau bangsawan yang sempurna status sosialnya, itu yang disebut dengan Baleji Ulu. Dan Baleji Ulu itu tidak banyak. Nah, para si Ulu ini harus menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang merangkul, orang-orang yang selalu berpikir tentang kepentingan umum di desanya, sehingga jika ini dilakukan, maka kehormatan dari warga itu akan pulih dan memberikan penghormatan kepada mereka. Ini menjadi catatan saya, supaya kemudian setiap desa menjadi terhormat, karena bangsawan itu, desa itu menjadi terhormat. Para si Ulu itu adalah simbol atau ikon kehormatan dari desa. Jika bangsawannya, jika si Ulunya sudah tidak dihormati lagi, ini artinya desa akan kehilangan kehormatannya.
Terima kasih Anda telah menonton Nias Universe. Jangan lupa subscribe, like, menulis komentar Anda, dan membagikannya kepada seluruh sahabat. Ya Ahobu.